Apakah surah Al-Fatihah dan Yasin ada hadis yang sahih untuk mengirim buat orang sakit atau orang mati? Sering sekali di kaum muslimin mengirimkannya dengan surah tersebut. Tidak ada sama sekali dalilnya. Bagi ajaran Wahabi, orang kalau sudah mati, udah nggak bisa dengar ngapa-ngapain. Maka bagi mereka, kalau kita datang ke Nabi, Nabi nggak tahu antum. Antum kalau datang ke orang tua, itu dia nggak ngerti. Kadang-kadang orang sudah meninggal, dibacakan Quran. Jadi Al-Fatihah nggak sampai. Kenapa nggak Al-Baqarah? Kenapa nggak Ali Imran? Kenapa nggak An-Nisa? Kenapa nggak Al-Maidah? Kok Al-Fatihah? Nggak ada dalilnya. Fayunkiruna ayya idrakin lil mayyit wa yanfauna syu'urahu biman yazuru. Lalu mereka mengingkari kalau mayit seorang yang sudah meninggal di ziarah itu nggak tahu apa-apa lagi. Wa dzalika li'adim fahmim li haqiqatil maut. Apa sebabnya? Karena mereka tidak mengerti sebenarnya hakikat kematian. Dan yang paling lucu, imamnya bernama Ibnu Qayyim nulis kitab Ar-Ruh, itu mereka nggak apresiasi. Wa li'adami ittila'ihim ala nusus syar'i syarif wa kalamil ulama. Karena mereka tidak memutola'ah dengan mendalam kalam Allah dan kalam ulama. Di Quran maupun di hadis Nabi yang sahih, nggak ada para sahabat kumpul, ayo kita baca Al-Fatihah untuk Nabi. Nggak pernah ada. Nggak ada seluruh riwayat yang demikian. Dan nggak akan sampai. Menurut antum nih, orang mati itu emang udah mati, habis. Kalau seandainya kematian itu habis sudah, untuk apa ngucapin salam ke orang yang sudah wafat? Ini nanti jadi dasar bagi mereka bahwa kalau kirim Fatihah nggak nyampe, baca Yasin nggak nyampe. Sumber kehidupan itu ruh. Kalau tubuh mati, ruh kan masih hidup. Nabi Muhammad lagi Isra Mi'raj. Pas Isra melihat Nabi Musa sholat di kuburnya. Itu apa yang sholat? Ruhnya. Berarti masih hidup nggak? Hidup tapi dalam dimensi yang lain. Beliau kemudian memimpin sholat dan di belakangnya ada 124.000 para nabi dan rasul. Hidup nggak mereka? Hidup. Tapi dalam dimensi yang berbeda. Kemudian juga mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi juga nggak ada. Ini kan banyak orang setiap hari dari majelis ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Dari mana? Harus ada penyambungnya. Artinya pelajari kalau Nabi ziarah kubur pernah baca Al-Quran nggak untuk dan kuburan untuk para sahabat. Belum ada satu riwayat pun yang mengatakan Nabi ada bab khusus ya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu di dalam barzakh tuh kayak orang kayak di komplek. Kan kuburan itu samping-sampingan. Jika ada yang dapat kiriman, itu yang lain belum. Maka senangnya mereka kalau duduk jika dikubur di samping orang soleh. Apalagi wali-wali Allah. Itu mereka dapat percikan. Karena wali-wali Allah itu, jika didoakan murid-muridnya, kekasih-kekasihnya, itu terbawa orang-orang sekitarnya. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk ancaman kepada siapa? Orang hidup, orang mati. Hidup, hayyan orang yang hidup. Bukan orang mati. Kok orang mati dibacakan Quran? Manfaatnya apa? Nggak ada manfaatnya. Dari mana dalilnya? Dari mana? Tidak pernah Nabi bawa air, bawa bunga, bacain surat tertentu dari Quran. Tidak pernah. Padahal kalau Nabi contohin pasti Nabi akan bacain kan. Ada. Suatu kali Nabi SAW, ini kalau antum yang ngerjain mungkin disebut gila kali. Atau aneh nih misalnya, pergi ke kubur terus ngomong, fulan, mati semua pak, udah dikubur. Fulan, yang mati kemarin sore, fulan. Orang yang begitu kita bilang gila gak? Ini ilmu ini diwariskan pak kepada wali-wali. Maka wali-wali tertentu bisa berdialog dengan orang yang di dalam kubur. Antum aja nggak tahu. Tapi membaca surah tertentu untuk dikirim untuk orang mati, pertanyaannya, adakah dalilnya? Ada contoh nggak dari Nabi SAW? Kalau saya, kiai saya Muhammad, saya nggak tahu kiai anda siapa. Jadi Imam Ibnu Qayyim itu punya kitab namanya Ar-Ruh. Jangankan sedekah duit, Bapak kirim Fatihah aja, itu ada perdebatan ulama. Kita kirim Fatihah nih orang tua, kita kan dua. Kata Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim ini imamnya kelompok sebelah pak. Tapi giliran bab ini dia nggak ngikut imamnya. Kita aja ngikut ya. Apa pembahasan dia? Apakah Fatihah yang kita baca itu dibagi dua? Kalau yang kita kirim 4 dibagi 4, atau masing-masing dapat 1 Fatihah? Ternyata ulama kita beda pendapat. Terus yang membaca dapat nggak? Nah ini yang orang tidak faham. Sholawat, zikir, apapun itu kalau dikirim, dia itu kayak cahaya matahari. Coba cahaya matahari itu satu, tapi yang kena banyak nggak?
Jadi kalau kita kirim Fatihah, itu kirim nur. Mau orangnya di dalam 1000 kena semua. Maka kalau versi saya, itu enggak setengah, 2,5, enggak. Selama mereka disebut namanya, dia dapat keberkahan Fatihah full. Bedanya Fatihahnya berapa kali, itulah wattnya berapa kali Pak, berapa besar gitu aja. Kalau Fatihahnya 7, berarti wattnya tegangan tinggi, cahayanya tambah terang, gitu ya. Apalagi Bapak ini sedekah untuk orang tua, sumbernya dari Bapak itu. Jadi dilihat-lihat sama orang tua, siapa sumber cahaya ini? Ternyata anaknya sendiri. Gak usah jauh-jauh Pak, kita ngelihat anak kita baca ayat di depan orang, tampil baca ayat, terharu gak kita? Terharu. Apalagi sekarang Bapak bersedekah atas nama dia. Jangankan di akhirat, jangankan di alam barzakh, kita nih si fulan sedekah, seneng gak? Manusiawi Pak, seneng ya? Manusiawi, seneng disebut-sebut namanya. Apalagi di alam barzakh. Itu di alam barzakh tuh kayak orang kayak di komplek. Kan kuburan itu samping-sampingan. Jika ada yang dapat kiriman, itu yang lain belum. Maka senangnya mereka kalau duduk jika dikubur di samping orang soleh, apalagi wali-wali Allah. Itu mereka dapat percikan. Karena wali-wali Allah itu, jika didoakan murid-muridnya, kekasih-kekasihnya, itu terbawa orang-orang sekitarnya. Itu juga sebabnya kenapa orang-orang yang soleh itu tidak mau dikubur dekat-dekat orang yang kafir. Maka makruh nanam orang non-muslim di pemakaman muslim, karena bikin ganggu yang lain. Ntar dia lagi seksa kan, yang lain terganggu Pak. Serius. Jadi di sono tuh udah kayak komplek udah, ya. Ada yang tiap hari dia teriak-teriak. Gimana kalau kita punya tetangga teriak-teriak, disiksa orang terus, terganggu. Ya. Itu bukan main-main Pak. Saya bukan lagi dongeng, ini asli ya. Bacalah kitab-kitabnya ya, kitab Tazkirah Imam Qurtubi itu cerita tentang itu. Jadi Bapak nggak usah khawatir, yang Bapak sedekahkan itu dapat full, bahkan kalau ikhlasnya tinggi dikali 700. Ikhlasnya tak terbatas, maka keberkahannya pun tidak terbatas. Kalau Bapak masih ngitung-ngitung pahala, Allah hitung juga. Ya, paling tinggi 10 kali lipat. Ini rahasia. Orang yang dapat 10 kali lipat itu orang tidak ikhlas. 10 kali lipat itu di dunia. Al-hasanah, satu kebaikan, 10 kali lipat, bi asyri amsalihha. Ya, itu ada hadisnya, ada juga ayat yang menyebutkan makna itu. Itu buat orang yang kurang percaya. Kalau orang percaya, minimal dia dapat 700. Jika dia lebih dari percaya, dia tulus. Tulus itu tiada batas, maka Allah pun membalasnya tanpa batas. Jadi jangan lagi sedekah supaya rezeki lancar. Itu berarti matre, ya, memberi karena sesuatu. Jadi kalau nggak lancar-lancar dia nggak beri. Ziarah supaya kerjaannya, proyeknya tembus. Dia cobalah ziarah, nggak tembus-tembus, nggak mau saya ziarah lagi ya. Berarti ini orang beramal modus. Sama kayak orang muji-muji kita karena pengen ditraktir. Ya. Coba tulus. Itu unlimited Pak balasannya dari Allah. Karena Allah itu bi ghairi hisab, membalas seseorang itu nggak ada hitung-hitungannya. Jor-joran Allah ngasih. Bagi ajaran Wahabi, orang kalau sudah mati, udah nggak bisa dengar ngapa-ngapain. Maka bagi mereka, kalau kita datang ke Nabi, Nabi nggak tahu antum datang. Antum kalau datang ke orang tua, itu dia nggak ngerti. Gitu. Nafyu ayyu idrakin lil mayyit
wa syu'urihi biman yazuruh. Wa syu'uruhu ya biman yazuruh. Menafikan pengetahuan orang yang sudah mati mengenai orang yang berziarah kepadanya. Nah, ini keyakinan mereka. Apa kata Syekh Al-Jum'ah? Wa yaslukul mutasyaddiduna maslakan khatiran yamilu lil madiyatil baghidah. Salah satu ajaran materialism, filsafat materialism. Jadi mereka mengharamkan filsafat, tapi menelannya bahwa orang yang sudah mati habis. Gak ada lagi. Fayunkiruna ayya idrakin lil mayyit wa yanfauna syu'urahu biman yazuruh. Lalu mereka mengingkari kalau mayit seorang yang sudah meninggal di ziarah itu gak tahu apa-apa lagi. Ya. Wa dzalika li'adim fahmim li haqiqatil maut. Apa sebabnya? Karena mereka tidak mengerti sebenarnya hakikat kematian. Dan yang paling lucu, imamnya bernama Ibnu Qayyim nulis kitab Ar-Ruh itu mereka nggak apresiasi. Ya. Wa li'adami ittila'ihim ala nusus syar'i syarif wa kalamil ulama. Karena mereka tidak memutola'ah dengan mendalam kalam Allah dan kalam ulama. Menurut antum nih, orang mati itu emang udah mati, habis. Gimana? Kalau seandainya kematian itu habis sudah, untuk apa ngucapin salam ke orang yang sudah wafat? Benar nggak? Ini nanti jadi dasar bagi mereka bahwa kalau kirim Fatihah nggak nyampe, baca Yasin nggak nyampe. Gitu. Itu jadi dasar, tak? Bagi kita, sumber kehidupan itu ruh. Kalau tubuh mati, ruh kan masih hidup. Ruh masih hidup. Nabi Muhammad lagi Isra Mi'raj. Pas Isra melihat Nabi Musa sholat di kuburnya. Itu apa yang sholat? Ruhnya. Berarti masih hidup nggak? Hidup tapi dalam dimensi yang lain. Beliau kemudian memimpin sholat dan di belakangnya ada 124.000 para nabi dan rasul. Hidup nggak mereka? Hidup. Tapi dalam dimensi yang berbeda. Naik langit pertama, kedua, sampai ke-7. Ketemu para nabi. Benar nggak? Hidup nggak tuh? Atau nabi halu? Nabi halu, Pak? Ya enggak lah. Maka Nabi SAW mengatakan ya, Ma min ahadin marra biqabri akhihil mu'min kana ya'rifuhu fid dunya fasallama alaih illa arafahu wa radda alaihi salam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dan diriwayatkan oleh imam-imam yang lain. Tidaklah seseorang melewati kubur saudara yang dia kenal waktu di dunia, melainkan orang yang disalamin ini, ya ketika diucapkan salam, dia membalasnya. Ini riwayatnya tidak sampai derajat sahih. Yang sahih itu hadis Nabi tentang beliau sendiri. Tidaklah engkau mengucapkan salam kepadaku, illa radda Allah tabarak ta'ala ruhi, melainkan Allah mengembalikan ruhku, fa'arudda alaihi salam, maka aku diizinkan membalas salam. Berarti tahu gak Nabi siapa saja yang ngucapin salam? Tahu. Terus gimana sebanyak itu orang ngucapin salam? Ya kan gampang. Rasulullah kan bukan dimensi fisik lagi, tapi dimensinya sudah alam ruh. Mudah bagi beliau. Ya. Satu kali Nabi SAW, ini kalau antum yang ngerjain, mungkin disebut gila kali. Atau aneh nih misalnya, pergi ke kubur terus ngomong, fulan, mati semua Pak, udah dikubur. Fulan, yang mati kemarin sore, fulan. Orang yang begitu kita bilang gila gak? Berani bilang gila? Ya, coba lihatlah hadisnya. Nabi, suatu malam, ketika nginap di rumah Sayyidah Aisyah, itu keluar tengah malam, pergi ke kubur. Nabi bilang, hai fulan, disebutin namanya satu-satu. Ini ilmu ini diwariskan Pak kepada wali-wali. Maka wali-wali tertentu bisa berdialog dengan orang yang di dalam kubur. Antum aja nggak tahu. Ya kan? Orang beda negara sini, negara sana, yang penting ada handphone, ada WhatsApp, ada Wi-Fi. Bisa.
Wifi ke sono ada lagi Pak, wifi kewalian namanya. Nabi kan sumber semua wali di situ. Beliau punya. Ya. Maka kalau kita lewatin kubur, kita baca apa? Assalamualaikum ya al-kubur. Paling gampang ya, mirip bahasa Indonesia. Kalau yang panjangnya ada Pak. Assalamualaikum ya ahla diyaril muslimin, mu'minin ya. Antum salafuna wa nahnul atharu yaghfirullahu lana wa lakum. Panjang ceritanya. Tapi itu ada dialog tuh. Kalian, kami, ada begitu. Ya. Cuma antum dengar nggak balasannya? Untung nggak dengar, kalau dengar paling lari. Jadi kita ini tidak diperdengarkan oleh Allah, itu rahmat. Rahmat Pak. Kalau nggak berisik, dengerin orang dikubur tuh. Berisik. Apa kata Nabi? Ketika orang masuk ke dalam kubur, lalu terjadi dialog atau disiksa, yasma'uhu kullu man fil ard illa thaqalan. Semua yang di bumi mendengar kecuali dua makhluk, tsaqalain, manusia dan jin. Udah dengar, Pak? Dengar? Enggak kan? Padahal lebih senior dari saya umurnya. Sekali kita dengar, gawat. Ya? Nabi dengar, diperdengarkan oleh Allah, tapi nggak setiap hari. Repot juga kalau diperdengarkan setiap hari. Berdasarkan itu, kita meyakini bahwa orang yang sudah wafat tidaklah habis. Mereka hanya pindah dimensi alam.